Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan saya masih berbincang bersama Mas Dali Fikriana, Research Analyst dari Erdika Elite Sekuritas. Sebelum kita kemudian membahas mengenai saham-saham pilihan pagi hari ini, saya ingin membahas terlebih dahulu terkait dengan E1ware yang meraup penjualan 7,12 triliun. Laba bersih E1ware di tahun 2023 ini tumbuh 14,93% dan sahamnya kemarin ditutup naik 1,1%. Dan satu tahun terakhir 85,5% secara penguatan begitu ya. Kalau Anda lihat sendiri dari sektor retail, spesifiknya ke E1ware, seberapa menarik Mas Dali? Oke, thank you Mas Vicky atas pertanyaannya. Kalau misalnya aku lihat sendiri untuk sektor retail sendiri itu masih cukup menarik ya. Cuman kalau misalnya spesifik ke saham ACES menurutku ini udah kurang menarik gitu karena dari segi valuasinya pun ini udah cukup mahal gitu untuk saham ACES sendiri. Oke, untuk mereka yang tertarik untuk saham-saham berbasis retail sendiri, mana yang nampaknya secara valuasi masih oke, tapi secara potensi akan ada potensial upside yang menarik, Mas Dali, atau secara momentum udah lewat nih, lebarannya juga udah lewat gitu? Nah, kalau misalnya aku lihat sendiri untuk saham-saham berbasis retail mungkin udah lewat momentumnya Mas. Kalau misalnya untuk sekarang ini. Oke, jadi Kalau misalnya kita lihat kan harganya udah price in terlebih dahulu gitu. Oke. Menjelang lebaran. Oke, kita tunggu corporate action dari emiten-emiten berbasis retail yang menarik kira-kira apa begitu ya, karena secara momentum festive season-nya juga sudah lewat begitu. Oke, Ya betul. kalau Anda lihat pergerakan dari saham-saham berbasis konsumsi di musim lebaran dan juga Ramadan lalu, seperti apa Mas findings-nya, dan ke depan sektor konsumsi seberapa menarik? Oke, thank you Mas Vicky atas pertanyaannya. Kalau misalnya dari sektor konsumsi sendiri itu kan masih cukup menarik ya. Kalau misalnya kita lihat kemarin juga indeks consumer confidence Indonesia kita itu masih berada di level optimisnya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya untuk saham-saham konsumsi mungkin yang masih menarik itu seperti saham-saham INDF dan ICBP. Oke. Karena mungkin itu kan INDF, saham-saham yang berkaitan dengan untuk kebutuhan masyarakat. Oke. Artinya ini adalah saham yang paling direkomendasikan begitu ya? Ya betul Mas. Baik. Nah kalau misalnya kita lihat dari sisi valuasi pun INDF masih cukup murah gitu. Oke, kita ke saham-saham pilihan. Mas Dali, Anda bisa sampaikan langsung pada kesempatan kali ini saham-saham yang Anda rekomendasikan apa saja? Oke, untuk saham-saham yang kita rekomendasikan pada hari ini, yang pertama itu ada ACES, kita merekomendasikan speculative buy. Kemudian ada AMRT atau Alfamart, kita merekomendasikan speculative buy 2.710 hingga 2.790. Kemudian kita merekomendasikan saham Mayor, merekomendasikannya speculative buy. Kemudian saham Inco, kita merekomendasikan untuk buy on weakness. Kemudian yang terakhir ada saham-saham BBNI. Nah, kita ini merekomendasikan untuk speculative buy. Oke, kita ke E1 terlebih dahulu. Anda tadi merekomendasikan speculative buy, tapi secara harga kemarin sudah naik 1,1%. Artinya secara valuasi ini masih menarik Ya, untuk bisa masuk ya? Oke, kalau misalnya dari segi valuasi mungkin sudah cukup tinggi. Mungkin kalau misalnya untuk trading in short term ini masih bisa masuk. Oke, Nah, kita merekomendasikan untuk take profit satunya ada di 935, kemudian take profit 2 di 965. Apabila harga menuju bergerak melemah, kita menentukan untuk titik stop loss di 890. Oke, posisi terakhir ada di level 920 untuk Anda yang kemudian sudah punya E1ware pasca penguatan kemarin, kalaupun mau merealisasikan keuntungannya, tadi sudah disebutkan range-nya begitu ya, ketika masuk range harga tersebut bisa direalisasikan keuntungannya. Oke, secara potensial upside sebetulnya kalau untuk E1ware sendiri ada possibility nggak untuk bergerak naik lagi pasca penguatan kemarin? Atau secara teknikal kayaknya sudah overbought gitu dan rawan profit taking? Kalau misalnya dari segi teknikal mungkin masih bisa ada penguatan ya Mas. Karena kan didukung dari sisi volume yang menguat gitu. Kalau misalnya dilihat lagi, paling penguatannya nggak terlalu signifikan, hanya sekitar 2-3%. Jadi tipis-tipis saja begitu ya, ada possibility untuk kemudian E1ware bisa menguat. Dari E1ware kita beralih ke saham pilihan Anda berikutnya. Tadi silakan disebutkan Mas yang kedua. Yang kedua itu ada saham Inco. Inco, oke. Seperti apa analisisnya untuk Vale Indonesia?
Oke, kalau misalnya kita lihat untuk Inco sendiri kan kita merekomendasikan buy on weakness. Kalau misalnya dilihat lagi untuk Inco sendiri kan ini mau mengadakan drag issue ya. Untuk mengadakan drag issue. Kalau misalnya ke depannya artinya kan ini Inco juga udah ada udah berada di udah berada dalam kondisi yang positif gitu. Yang mana artinya pemerintah ini udah memegang kepemilikan sahamnya kurang lebih mayoritas dipegang oleh pemerintah. Dan artinya ini direspon positif juga sama investor. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat sendiri untuk saham Inco sendiri akan bergerak menguat, tapi penguatannya pun terbatas untuk hari ini. Oke. Akuisisi Inco oleh pemerintah dinilai menjadi sebuah corporate action yang kemudian dinilai akan menguntungkan Inco, makanya sejarah pergerakan saham untuk Inco sendiri 1 bulan sudah menguat 7,02% dan 1 minggu sudah menguat 4,91% begitu ya. Jangka pendek juga atau ini termasuk saham yang juga menarik untuk kita koleksi di jangka panjang, Mas Dali? Oke, mungkin kalau untuk Inco sendiri seiring dengan permintaan nikel yang terus kalau misalnya kita lihat kan nikel itu pasokannya itu kan dibatasin ya di Rusia. Nah, dari keterbatasan pasokannya tersebut kan artinya ketika demand-nya itu naik bisa menambah permintaan atas nikel sendiri gitu. Nah, kalau misalnya untuk Inco sendiri kita merekomendasikannya buy on weakness gitu. Buy on weakness, dan dilihat dari Divestasi Vale Indonesia sendiri dengan kode saham Inco ini ditargetkan selesai pada bulan Juli 2024, artinya secara momentum ini masih bisa dimanfaatkan begitu ya, karena memang sebetulnya banyak analisis yang menyampaikan bahwa corporate action ini akan positif untuk kinerja dari Inco. Dari Inco kita menuju ke saham pilihan berikutnya, silakan Mas Dali. Oke, untuk saham pilihan berikutnya itu ada AMRT. Alfamart ya? Iya, Alfamart. Baik, seperti apa analisisnya? Oke, kalau misalnya dilihat dari Alfamart sendiri, kita merekomendasikan spekulatif buy gitu. Nah, untuk dari take profit satunya itu ada di 2.840, untuk take profit duanya ada di 2.920, dan untuk titik stop loss-nya itu ada di 2.700. Nah, kalau misalnya saham-saham Alfamart sendiri kan ini kan sektor retail ya. Kalau misalnya kita lihat kan kemarin rilis data retail sales juga cukup signifikan gitu kan. Artinya ini ada momentum baik nih untuk saham-saham yang berbasis di retail, terutama di saham-saham Alfamart. Oke, apa yang menarik mengenai Alfamart dibandingkan dengan emiten lain di sektor retail, Mas Dali? Oke, kalau misalnya Alfamart itu jauh lebih menarik karena kan kalau misalnya kita lihat sendiri tren masyarakat berbelanja itu lebih cenderung sekarang, kalau misalnya aku lihat ya, masyarakat lebih cenderung belanja itu ke minimarket gitu dibandingkan ke warung gitu, karena kan kita bisa melihat harganya, terus jadi cenderung masyarakat itu pengeluarannya itu jauh lebih bisa dijaga dibandingkan beli kayak di warung dan lain sebagainya gitu. Oke, baik. Ada Alfamart, kemudian juga ada Inco, tadi juga direkomendasikan ada E-Software begitu ya. Satu lagi Mas? Oke, kalau misalnya satu lagi, akhir itu kita merekomendasikan BBNI. BBNI dari perbankan. Apa yang menarik dari BBNI? Perbankan. Kalau misalnya kita lihat dari BBNI sendiri, untuk saham-saham BBNI ini valuasi masih cukup murah ya dibandingkan dengan saham-saham perbankan big caps yang lainnya gitu. Mungkin untuk kita merekomendasikannya untuk spekulatif buy gitu. Mungkin kan kemarin sempat turun ya, kalau misalnya kita lihat impact dari the Fed. Nah, mungkin sekarang nih bisa untuk momentumnya pas nih ketika saham-saham big caps tersebut. Buy on weakness atau seperti apa? Karena kalau dilihat dari harganya sendiri ini sedang ada di momentum pelemahannya ya. 1 bulan sudah melemah 13,52%, 1 minggu sudah melemah 0,94% begitu untuk BBNI. Ini bisa masuk dengan harga yang terdiskon gitu ya? Iya betul. Jangka pendek, menengah atau panjang untuk BBNI Mas? Kalau misalnya untuk BBNI jangka menengah ya, menengah hingga. Baik, kita akan update terlebih dahulu pembukaan dari Bursa Efek Indonesia ataupun IHSG pemirsa di pagi hari ini.
Seperti Anda dapat saksikan di layar televisi untuk IHSG sejauh ini berada di level 7.167,166 bergerak menguat 0,46% begitu ya. Dan ini nampaknya juga akan menjadi satu hal yang saya akan perbincangkan dengan Mas Dali usai jeda berikut ini, bagaimana rekomendasinya terhadap strategi perdagangan hari ini. Tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, kembali saya akan kemudian update pergerakan di IHSG. IHSG di beberapa detik yang lalu berada di level 7.166,242. Sebelumnya mencapai level 7.130,841 dan saham-saham yang masuk dalam jajaran top gainers. Di antaranya adalah ada Bank Mandiri, kemudian Cimori, TPIA, BBNI, Arto, Inco, BRIS, MAPI, ATLA, kemudian juga ada MHKI. Dan top losers sejauh ini ada TCPI, Cuan, Silo, MDKA, Medco, kemudian juga ada IOTF, ada HAIS, MTMH, dan GPSO. Baik, yang menarik adalah tadi saham yang direkomendasikan oleh Mas Dali, dua begitu yang masuk ke dalam jajaran top gainers. Artinya ini memang sejalan dengan rekomendasi dari Anda begitu ya. Mas Dali. Mas Yuki. Ya. BBNI sama Inco masuk top gainers begitu ya. Bagaimana Anda melihat ini? Oke, kalau misalnya kulihat dari BBNI dan Inco sendiri masuk ke jajaran top gainers ya unexpected juga gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya untuk para investor yang udah memanfaatkan momentumnya itu happy cuan gitu untuk para investor gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi perbankan kan, ini kan kemarin udah cukup koreksi cukup signifikan ya. Nah ini momentumnya gitu, momentumnya ada di hari ini, momentum untuk penguatan gitu. Mungkin kecenderungan investor asing pun kan dari yang kemarin itu sempat net foreign sale dan kembali mungkin hari ini itu kembali ke pasar domestik. Oke. Itu tadi beberapa analisis yang kemudian juga nampaknya ini cukup inline dengan dari point of view dari investor sendiri. Oke. IHSG tadi dibuka menguat pada perdagangan C1, Mas Dali. Seperti apa analisis Anda untuk pergerakan IHSG setidaknya sampai dengan penutupan perdagangan C1 di siang hari nanti? Oke. Kalau misalnya untuk perdagangan analisis IHSG sendiri, kalau misalnya aku lihat untuk hari ini IHSG sendiri ada untuk pergerakannya mungkin sideways tapi dengan kecenderungan menguat. Oke, baik. Mas Dali, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda. Sampai jumpa. Oke, thank you Mas Wiki.